Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Moritz. Bersama Amarket. Kita datang menghampiri rekan trader semuanya. Memberikan informasi, memberikan analisa yang luar biasa. Sebagai pegangan buat rekan trader sebelum masuk dalam minggu yang sangat luar biasa ini. Analisa mingguan rekan trader yang saya bawakan ini saya maksudkan supaya rekan trader setidaknya ada pegangan memasuki minggu yang sangat luar biasa dari tanggal 11 sampai tanggal 15 nanti. Sehingga rekan trader setidaknya paham apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dalam pasar. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, kita memulai hari yang sangat luar biasa. Kita akan menganalisa minggu yang telah terjadi, menganalisa apa yang akan terjadi ke depan, dan sebelumnya mari kita akan membahas sedikit dulu tentang apa saja yang telah terjadi dalam minggu yang telah kita lalui. Rekan trader bisa lihat dengan jelas pada minggu yang lalu, rekan trader, bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa dari pasar. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana indeks dolar Amerika bergerak dengan sangat luar biasa rekan trader. Dolar hari Senin aja yang agak mengalami pelemahan sampai di posisi 104.086. Setelah itu dia naik rekan trader sampai di titik tertinggi sesuai yang telah saya analisakan di seputaran 104.892, tapi rupanya dia terbang sedikit tinggi lagi sampai menuju ke 105. Sempat menuju 105 tapi ditutup di sekitaran 104 ya. 104 menuju 105 lah. Begitupun juga rekan trader bisa lihat di euro angka saham dolar. Seperti prediksi yang telah saya buat. Batuk sedikit dulu. Seperti prediksi yang telah saya buat rekan trader. Bagaimana USD, Euro USD dia turun sampai level terendah. Sesuai dengan prediksi saya 1.06890 tembus dia rekan trader. Tembus. Dan apa yang terjadi? Tembus sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan. Begitupun juga pound sterling rekan trader. Prediksi saya pas. Jos. Tembus rekan trader 1.24542. Ini kalau siapa yang ikut prediksi mingguan saya udah cuan dia nih ya. Tembus sesuai dengan prediksi saya. Begitupun juga gold rekan trader. Apa yang saya prediksikan juga mengalami kenyataan yang sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat bagaimana prediksi saya terhadap gold. Saya memang bilang dia akan mencoba, ada kemungkinan dia naik, betul. Saya bilang bisa sampai ke 1957. Tapi hati-hati pelemahan. Dan pelemahan itu saya prediksikan sampai di 1914 dia turun rekan trader. Menuju ke 114, setelah itu hari Jumat dia naik. Makanya saya bilang kan apa yang saya prediksikan pas. Saya tulis di investing.com, prediksi saya luar biasa pas rekan trader. Dan terakhir USD yen Jepang rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini USD yen Jepang sesuai dengan prediksi saya. Saya memprediksikan dia bisa naik sampai di 104 poin. USD yen Jepang sesuai dengan prediksi saya memprediksikan dia mencoba menembus 147.901. Terjadi rekan trader. Tepat kan prediksi saya? Sesuai dengan prediksi saya tepat 147.901 hari Jumat kemarin. Nah ini dia. Inilah yang menjadi pegangan buat rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi itu memang sangat luar biasa rekan trader. Apa yang terjadi sangat luar biasa sesuai dengan analisa fundamental yang saya lakukan pun juga. Semua lengkap. Kalender ekonomi saya sajikan. Berita-berita yang terkait saya sajikan. Dan ini yang menjadi landasan buat rekan trader semuanya untuk minggu depan. Nah, bagaimanakah minggu depan? Apa saja yang harus kita perhatikan? Karena sekali lagi saya bilang bahwa setelah statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih sementara di hold, ini membuat pasar bereaksi sehingga bagaimana dolar Amerika masih bisa naik lagi. Dan kemungkinan kalau menurut saya minggu depan masih bisa naik lagi, tapi dia sudah bisa berada di titik puncak. Oleh karena itu kemungkinan minggu depan ditunjang juga dengan dolar yang tidak terlalu banyak berita, cuman hari Rabu sama hari Kamis kalau nggak salah ya, hari Rabu sama hari Kamis. Hati-hati rekan trader.
Bisa saja dia naik, setelah itu dia balik lagi turun ke bawah. Oleh karena itu mari kita lihat. Mari kita lihat langsung di analisa buat minggu depan. Tapi sebelumnya kita masuk ke analisa minggu depan, mari kita coba lihat dulu kalender ekonomi yang akan terjadi rekan trader. Mari kita lihat untuk kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati untuk minggu depan. Ya ini minggu kemarin, nah ini untuk minggu depan. Harus diperhatikan cuman hari Rabu, hari Kamis ya, yang sangat luar biasa. Jadi untuk minggu depan ini tidak terlalu banyak berita, tapi akan tetapi nilai data inflasi 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hari Rabu 13 September harap diperhatikan dengan seksama. 19.30 itu data yang sangat luar biasa, walaupun nanti ada PDB juga buat Inggris ya. 13.00 waktu Indonesia bagian Barat 13 September harap diperhatikan. Dan akan dilanjutkan pada hari Kamis. Hari Kamis tingkat fasilitas simpanan, keputusan tingkat inflasi. Ya, keputusan tingkat inflasi harus diperhatikan. Dan 19.30 hari Kamis ada penjualan retail inti, klaim pengangguran, indeks harga produsen, ya, dan penjualan retail harap diperhatikan serta informasi tentang konferensi pers G20. Oleh karena itu untuk minggu depan rekan trader, yang harap rekan trader perhatikan itu hari Rabu dan hari Kamis. Secara fundamental, mungkin hari Rabu dan hari Kamis baru kita sudah bisa tahu arah pergerakan pasar kemana. Kita bisa tahu. Kalau saya lihat, kalau saya ya dari analisa saya bisa bilang bahwa mungkin hari Senin, hari Selasa itu masih bisa naik sampai hari Rabu pasar Eropa lah. Tapi hari Kamis bisa jadi pukulan balik dan dia bisa membuat dolar Amerika bisa turun. Itu kalau menurut analisa saya, tapi kita akan lihat ya. Nah, bagaimanakah secara teknikalnya? Mari kita coba langsung masuk ke platform. Secara teknikal rekan trader bisa lihat, kita mulai dari indeks dolar Amerika dulu. Nah, kita mulai dari sini. Untuk indeks dolar Amerika minggu depan yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ini saya pindah dulu tanggal 15 ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya, kalau saya melihat dari kacamata saya, dia ini masih ada punya peluang kenaikan rekan trader walaupun tidak terlalu kuat. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa peluang kenaikan terhadap indeks dolar Amerika masih bisa saja terjadi, tapi tidak terlalu kuat. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level sini. Menurut saya terlalu tinggi. Tapi ini saya turunin dulu. Nah, ini terlalu tinggi menurut saya ya. Nah, sabar rekan trader. Nah, terlalu tinggi. Tapi dia itu minimal menurut saya, kalaupun terjadi kenaikan dia bisa minimal naik sampai di level 105.601 603. Setelah itu baru dia akan mengalami pelemahan. Oleh karena itu pelemahannya juga saya bisa mengidentifikasikan bahwa dia akan melemah sampai di level 104.086 daerah sini rekan trader. Oleh karena itu untuk minggu depan saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dia ini akan mencoba naik di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Kalau menurut analisa saya di seputaran 104.086 sampai 105.603. Itu adalah nilai yang paling terendah ya. Itu menurut saya nilai yang paling terendah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai nilai yang paling terendah itu di seputaran 103.480. Ini kita sabar, saya coba ambil dulu. Nah, ini. Nah, ini dia ya rekan trader ya. Nah, bisa. Tapi menurut saya paling terendah itu bisa akan mencoba di 104.086. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar saya masih bisa bilang bahwa peluang pelemahan masih sangat kuat rekan trader. Peluang pelemahan untuk minggu depan menurut saya masih sangat kuat dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan ya. Dia ini masih akan melemah, tapi pelemahan dia itu tidak terlalu akan jauh. Tidak akan misalnya sampai di level paling terendah di sini menurut saya. Itu terlalu jauh rekan trader ya. Itu terlalu jauh. Mungkin kalaupun dia melemah, pelemahan yang bisa terjadi menurut saya itu sampai ya, pelemahan yang bisa terjadi kalau menurut saya dia itu akan mencoba melemah sampai di level, nah ini dia 1.06595. Setelah itu hati-hati bisa saja terjadi pembalikan arah ya. Pembalikan arah itu dia akan mencoba kembali naik lagi ke posisi yang paling tertinggi menurut saya. Dia akan mencoba sampai di level sini.
Nah, itu dia. Ini kita hapus dulu. Kalau menurut saya ini di sini ini kita hapus dulu. Nah, di seputaran 1.077947. Oleh karena itu menurut saya, kalau saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba di seputaran sini. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan dia pun juga bisa turun sampai level paling terendah di sini. Ya, di seputaran 1.06208. Itu adalah pergerakannya. Bagaimanakah untuk pound sterling, rekan trader? Untuk pound sterling, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan pound sterling menurut saya, rekan trader, untuk pound sterling ini kemungkinan pelemahan masih sangat kuat. Kemungkinan menurut saya pelemahan di sini masih sangat kuat. Oleh karena itu saya mau bilang bahwa pelemahan itu masih bisa sangat kuat dan level paling terendah di seputaran 1.23219. Ini paling terendah. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah dan dia bisa naik sampai level paling tertingginya itu di seputaran 1.25990. Nah, disinilah arah pergerakannya. Kalau saya ya, nah ini. Nah, ini adalah pound sterling. Selanjutnya, bagaimanakah gold? Nah, ini nih, ini asik nih. Gold, rekan trader, menurut analisa saya, gold ini masih bisa punya peluang turun, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik. Oleh karena itu saya masih bisa bilang bahwa gold untuk minggu depan, sabar sih, tanggal 15 ini. Nah, 15 ya. Oke, sabar saya turun dulu. Ya, sampai tanggal 15. Nah, saya bisa bilang gold ini menurut analisa saya peluang turunnya masih bisa, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan balik arah. Oleh karena itu saya agak sedikit mengambil sebuah keputusan bahwa dia ini kalau menurut saya gold ini akan mencoba, sabarkan trader. Saya pindahin dulu di sini. Menurut analisa saya peluang untuk turun masih ada, tapi hati-hati kenaikan. Dia ini akan mencoba turun menurut saya sampai level paling terendah itu menurut saya ya di seputaran sini, rekan trader. Nah, seputaran 1838 itu yang paling terendah. Tapi sekali lagi saya bilang, rekan trader, hati-hati kenaikan bisa naik dan dia bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 1942. Oleh karena itu, rekan trader, saya bisa bilang bahwa gold ini dia bisa turun ya. Paling tertinggi nanti di 1942 dan paling terendah menurut analisa saya dia akan coba sampai di seputaran 1898. Nah, ini dia. Ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada gold antara 1942.52 sampai 1898. Dia bisa keluar, malahan keluar menuju 1900 bisa keluar. Bagaimanakah USD yen Jepang, rekan trader? Untuk USD yen Jepang, rekan trader, USD yen Jepang menurut saya dia ini masih punya peluang naik, tapi tidak terlalu kuat naiknya. Siap-siap pembalikan arah ya, tapi peluang naik masih bisa, rekan trader. Ini tanggal 15, oke. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia ini masih bisa naik, masih saja bisa. Tapi prospek kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi, rekan trader ya. Tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu kalau saya bilang bahwa kalaupun dia naik mungkin ya paling tinggi di seputaran sinilah. Nah, di sini ya. Oke, nah di sini menurut saya. Nah, di situ yang paling tertinggi. Sabarkan trader. Nah, 148.638 itu yang paling tertinggi, tapi setelah itu siap-siap dia pembalikan arah dengan nilai yang paling terendah di seputaran 145.600. Nah, sini dia. Ini menurut saya ya. Nah, 145.600. Nah, di sini. Ini adalah arah pergerakan dari USD yen Jepang, walaupun bisa saja dia naik sampai level tinggi di sini, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai di level paling tertinggi sih di sini sih. Saya tidak terlalu yakin. Saya lebih yakin dia itu sampai level tertinggi di 148.638. Oke. Rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada saat ini. Saya selalu berharap bahwa rekan trader sukses pada minggu yang akan kita lalui dari tanggal 11 sampai tanggal 15 September tahun 2023. Oleh karena itu, rekan trader, kiranya analisa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, analisa saya adalah hasil pemikiran saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan rekan trader untuk menganalisa lagi apa yang telah saya lakukan sehingga rekan trader bisa memperoleh hasil yang maksimal.
Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki hari Minggu yang luar biasa, minggu depan yang luar biasa, dan kembali lagi sukses buat rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.